Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak didik Bapak sekalian. Langkah yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini sudah dapat sama-sama hadir dan mengikuti proses pembelajaran sebagaimana biasanya. Alhamdulillah kita bertemu dalam kesempatan ini dengan tema yang baru, yaitu pokok bahasan tentang akhlak pada bab ketiga untuk kelas 10 atau fase E. Adapun materi kita yaitu menghindari hidup berfoya-foya, terdiri dari tabzir dan israf, serta menghindari riya, sum'ah, dan hasad. Anak-anak Bapak sekalian, nanti kita memiliki beberapa tujuan penting dalam mempelajari pokok bahasan ini. Yang pertama, kita harus paham tentang menghindari perilaku tafsir dan israf, serta riya, sum'ah, dan hasad. Kita harus mampu menganalisis daripada beberapa akhlak-akhlak yang tercela ini, atau disebut juga dengan akhlak mazmumah. Baiklah adik kami sekalian, itu beberapa hal yang harus kita pahami nantinya setelah mempelajari bab ini. Di samping itu nanti kita harus membiasakan hidup kita menghindari sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi. Di sesi terakhir nanti diharapkan kita mampu untuk membuat konten yang ini berkaitan dengan materinya atau kontennya, yaitu perilaku menghindari daripada akhlak mazmumah ini. Baik, kita akan bahas yang pertama ini tentang perilaku yang hidup berfoya-foya. Adik kami sekalian, dapat Bapak sampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk memperbaiki daripada akhlak. Innama bu'istu liutammimma karimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus itu untuk memperbaiki yang namanya akhlak. Berarti Islam sangat mementingkan sekali persoalan akhlak ini. Akhlak seseorang juga mencerminkan penilaian terhadap dirinya sendiri. Apabila akhlaknya jelek, maka mudah sekali dalam kehidupan sehari-hari dia akan dicap sebagai orang yang tidak berakhlak. Akhlak itu tersendiri ada akhlak yang mahmudah, yaitu akhlak yang baik, kemudian akhlak yang buruk atau disebut dengan akhlak mazmumah. Dalam kesempatan ini kita akan membahas menghindari akhlak yang mazmumah atau akhlak yang buruk dan tercela ini. Yang pertama adalah persoalan hidup berfoya-foya. Sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah, tujuan hidup kita bukanlah untuk berfoya-foya atau menghambur-hamburkan, menikmati hidup, bergaya hidup mewah, atau berpola pikir hidup ini hanya untuk kesenangan atau hedonis. Itu tidak sejalan dengan akhlak daripada seorang muslim. Itu juga dikatakan sebagai tindakan yang tidak seimbang dalam mempergunakan harta. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan. Andai kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berlimpah, maka kita pun diatur tidak sembarangan untuk menggunakan harta benda kita. Anak didik Bapak sekalian, yang pertama adalah persoalan israf dan tabzir. Perilakunya yang tabzir ini sering kita sebut dengan orangnya adalah mubazir, atau pekerjaannya itu mubazir. Yaitu apabila membelanjakan harta tidak pada jalannya, dengan kata lain pemborosan mengeluarkan hartanya. Ini seseorang yang berperilaku israf apabila yang membelanjakan hartanya melewati batas menurut ajaran Islam.
di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghambur-hamburkan harta, kemudian jangan pula kita kikir. Larangan ini kita lihat dalam nas Al-Quran, yaitu pada surat Al-Furqan ayat ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kata Allah bahwasanya termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih orang-orang yang apabila menginfakkan, di dalam ayat ini yaitu iza anfaqu, apabila menginfakkan harta benda kita tidak dalam keadaan berlebihan. Lam yusrifu, tidak dalam keadaan berlebihan. Inilah kata israf tadi yang Bapak sampaikan di awal. Dan tidak pula kikir. Walam yaqturu. Nah, kemudian justru yang sebaiknya adalah bagaimana? Wa kana baina. Di antara keduanya. Di antaranya yaitu tidak kikir, kemudian tidak pula berlebih-lebihan. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. Selanjutnya, kenapa kita harus menghindari daripada sifat yang pola hidup poya-poya ini? Karena cenderung nanti kita hanya mengurusi kehidupan dunia, kemudian dapat pula menimbulkan sifat iri dengki, bahkan pamer. Kehidupan Anda sekalian, di sekeliling Anda sekalian dapat kita lihat bahwasanya gaya hidup pamer ini mudah sekali kita lihat. Dan itu harus kita hindari. Seusia Anda ini mungkin ada yang sudah mengoleksi HP-nya mungkin iPhone. Padahal mau iPhone pun HP-nya, mau Oppo pun atau merek yang lain pun, fungsi WA itu juga sama. Tapi karena kebutuhan seseorang yang suka pamer, kadang dia sering memperlihatkan gaya hidupnya yang pamer tadi. Nah, sifat ini akan memicu konflik di tengah masyarakat. Menimbulkan sifat iri, dengki. Jadi perlu kita hindari. Kemudian selanjutnya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari sifat hidup yang tabdzir dan israf tadi. Salah satunya adalah kita harus membuat skala prioritas. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu kita buat mana prioritas utama kita yang penting misalnya kita beli. Sebagai Ananda yang masih usia sekolah, tentu prioritas kita adalah kebutuhan sekolah. Tidak perlu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak prioritas. Kemudian kita harus membiasakan, harus terbiasa kita menolong sesama. Jadi kita harus hidup secara sederhana, kemudian membiasakan bersedekah membantu orang lain. Itulah tadi Ananda sekalian tentang tabdzir dan israf. Selanjutnya kita lihat menghindari sifat riya dan sum'ah. Pada gambar yang Bapak sediakan ini tampak beberapa dua orang siswi yang memberikan sedekahnya kepada orang yang fakir atau katakanlah dia sebagai peminta-minta, tetapi mereka melakukan foto selfie. Nah, ini ada kaitannya dengan kehidupan kita yang sekarang. Ketika membantu seseorang, sharing misalnya, mengambil foto, dokumentasi, kemudian di-share di medsosnya. Kalau tujuannya untuk memotivasi orang lain agar mau bersedekah, agar mau orang lain berinfak, membantu sesama, mungkin itu baik. Tapi jangan sampai perilaku yang kita buat dengan membantu orang lain, mendokumentasikan, men-share, itu justru merendahkan orang yang kita tolong. Sangat tidak baik, apalagi perbuatan ini jatuh kepada riya nantinya dan bisa juga sum'ah. Anda sekalian, dikatakan dia sum'ah, yaitu ya, sami'ah. Makna asalnya adalah mendengar. Jadi sum'ah itu apabila seseorang pengen dia amal ibadahnya itu diperdengarkan. Nah, misalnya agar dipanggil dia sebagai seseorang yang suka beramal, orang yang dermawan. Ini jatuhnya kepada sum'ah. Berbeda dengan riya, kalau riya asal katanya adalah ru'iyat, melihat.
istilah riya ini, seseorang yang riya berusaha dia memperlihatkan amalannya itu agar dia dipuji oleh orang lain. Misalnya pada saat dia sholat, update, apalagi pada saat bulan puasa Ramadan misalnya, bikin story, bikin status, di IG-nya misalnya, di Reels-nya, alhamdulillah hari ini sudah bisa ikut tadarus, alhamdulillah sudah bisa ikut tarawih, alhamdulillah ikut mengikuti kajian. Nah ini bisa saja jatuh kepada riya, karena mungkin saja di hatinya dengan memposting amalan-amalan tadi, maksudnya adalah agar dilihat oleh orang lain. Nah ini sangat tidak terpuji. Kemudian janganlah kita beramal itu mengharapkan pujian orang lain, tetapi niatkanlah karena Allah semata. Adapun dalilnya diterangkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 142. Di sini disebutkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila sholawati qamu kusala yura'unan nasa wala yazkurunallaha illa qalila. Dalam ayat ini dijelaskan katanya orang-orang yang munafik itu adalah menipu Allah. Kemudian Allah itu akan membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia dan tidaklah mereka menipu Allah. Di akhir ayat dijelaskan dengan kalimat illa qalila. Mereka tidaklah menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Illa qalila. Jadi inilah dalil yang melarang kita untuk berbuat riya dalam beribadah. Jadi jelas bahwasanya dalam beribadah kita tidak diperbolehkan untuk riya. Banyak sebenarnya caranya yang bisa kita lakukan agar terhindar daripada sifat riya dan sum'ah. Yang pertama tentu kita harus meluruskan kembali niat kita. Kita luruskan kembali niat kita, kemudian kita ingat bahwasanya kita beramal ini hanya semata-mata karena Allah. Mari sama-sama kita luruskan niat kita, kemudian selalulah biasakan bahwasanya apapun yang kita lakukan ini adalah hanya untuk Allah. Hanya demi Allah. Kita mohon pertolongan kepada Allah, kita perbanyak rasa syukur. Kemudian kita ingat, jangan sempat amal ibadah kita ini tidak bernilai pahala di sisi Allah. Bahkan dalam sholat pun seperti itu. Bisa saja seseorang itu muncul perasaan riyanya pada saat sholat. Bahkan seorang imam pun bisa muncul perasaan riya dalam hatinya tatkala dia menjadi imam misalnya. Dibagus-baguskannya hafalannya, dipanjang-panjangkannya ayatnya. Itu karena dia posisinya sebagai imam. Tatkala dia sholat sendirian, hanya ayatnya yang pendek-pendek saja. Dipercepat saja misalnya durasinya dia sholat itu. Biasanya kalau sholat sendiri dia menghabiskan waktu 5 menit. Tapi karena berjamaah habis 15 menit. Karena dia jadi imam, dilama-lamakan atau dipanjang-panjangkannya ayat yang dibaca. Jadi ini sangat tidak sesuai. Tidak bernilai ibadah nanti. Harus kita hindari. Baik anak-anak sekalian, ada beberapa pembagian persoalan riya ini. Ada namanya riya jali, yaitu dilakukan di depan orang lain dengan tujuan justru tidak mengagungkan Allah, melainkan demi mencari pujian. Kalau sekarang sering disebut dengan pencitraan lah namanya, atau mencari popularitas misalnya. Nah, apalagi zaman sekarang ini ada sering itu istilah-istilah prank. Di prank orang membantu. Nah, itu tidak boleh. Dilarang. Baik anak-anak sekalian. Ada pula namanya riya khafi. Melakukan ibadah terang-terangan. Tapi maksudnya hanya untuk dimuliakan oleh orang lain. Khafi itu samar.
letaknya itu di dalam hati. Ujung-ujungnya hanya ingin memperoleh sanjungan daripada orang lain. Ada dampak negatifnya. Yang pertama, sifat riya ini tentu menghapuskan daripada pahala amal baik kita. Kemudian riya itu termasuk daripada syirik kecil. Jadi harus kita hindari, jangan sampai nanti kita tidak selamat daripada bahaya kekafiran karena riya yang kita lakukan. Baik anak-anak sekalian, itu saja yang bisa Pak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insyaallah kita bertemu pada bab yang kedua nanti tentang penjelasan takabur dan hasad, masih dalam pokok bahasan bab ketiga, yaitu hidup penuh dengan manfaat, menghindari daripada akhlak-akhlak mazmumah. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan atau bisa menghubungi kami baik lewat WhatsApp atau lewat akun media sosial kami. Kami bersedia insyaallah akan menjawab pertanyaan hal-hal yang masih diragukan pada pokok bahasan ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.